Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di sektor CPO untuk melihat bagaimana potensi kedepannya setelah diresmikannya bursa CPO. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang akan ekspansi pabrik dan analis merekomendasi harga tinggi, target tinggi untuk saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham INKP. INKP hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 10.525. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir ini INKP memang terlihat masih bisa bertahan dari rebound dari support M50. Setelah berhasil rebound, jika kita perhatikan, INKP beberapa kali mencoba untuk break harga 10.800, masih gagal break dan hari Jumat ini mulai melemah kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan kemarin keluar pemberitaan dengan judul bakal ekspansi pabrik, analis rekomendasi beli saham INKP. Kita baca dulu sekilas artikel berita ini. INKP akan melakukan ekspansi pabrik berkapasitas 3,9 ton per tahun. Ini akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama kapasitasnya 2,4 juta ton per tahun akan mulai operasi tahun 2025. Tahap kedua akan mulai beroperasi 2 tahun kemudian. Dan analis dari Samuel Sekuritas mengatakan bahwa ini sangat prospek dan menyarankan untuk buy dengan target tingginya di 13.000. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga terpantau satu minggu terakhir masih keluar dari saham INKP. Jadi memang analis selalu kasih target yang lumayan tinggi karena prospeknya itu untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek karena masih ada distribusi. Saya lihat INKP masih ada potensi untuk sideways dan melemah menuju garis MA50 yang saat ini di sekitar harga 10.900 sampai harga 10.000 yang merupakan support psikologis dari saham INKP. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham INKP di harga atas maupun harga bawah, saat ini masih layak untuk di hold kan secara teknikal saat ini masih oke karena masih berada di atas support MA50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham INKP, menurut saya wait and see dulu. Karena sekarang masih mencoba break resistance masih gagal, masih ada potensi untuk melemah, jadi bisa coba tunggu di support MA50 untuk buy on weakness atau tunggu INKP berhasil break harga 10.800 baru coba ikut entry. Karena apabila berhasil break, INKP berpotensi lanjut naik mengetes resisten berikutnya harga 11.500 sampai harga 12.000 untuk target terdekatnya. Oke, sekarang kita coba lihat Tekim. Tekim jika kita perhatikan secara pergerakan juga hampir mirip dengan INKP. Sebelumnya sempat melemah juga setelah gagal break harga psikologis di 10.000. Setelah gagal break, INKP turun mengetes support di MA50 belum sempat menyentuh, Tekim sudah berhasil rebound. Tapi untuk Tekim bisa kita lihat satu minggu ini berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas 9.500, Tekim masih gagal break. Dan saat ini kembali turun mendekati support di MA50 saat ini sekitar 8.450. Dan garis MACD pun untuk MACD-nya bisa kita lihat MACD juga masih bergerak turun. Dan untuk Tekim jika kita lihat ini juga masih ada distribusi pada penurunan 3% ini. Dan jika kita pantau asing hari Jumat kemarin terlihat masih masuk akumulasi. Setelah satu minggu terakhir mulai keluar juga dari saham Tekim. Tapi jika kita perhatikan untuk Tekim secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir ini asing sebenarnya masih masuk akumulasi. Jadi Tekim menurut saya saat ini juga masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah. Selama masih kuat berada di atas garis MA50. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham Tekim, menurut saya juga masih bisa dipantau karena sebelumnya sudah sempat melemah tapi mendekati garis MA50 masih bisa rebound. Jadi menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar harga 8.400 sampai 8.450 untuk saham Tekim minggu depan. Apabila Tekim mengetes target harga ini masih bisa bertahan rebound, menurut saya masih menarik untuk coba swing trade dan take profit di sekitar target terdekat itu di 9.000 sampai 9.500. Selanjutnya saya coba analisa saham Telkom yang jika kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 0,52% ke harga 3.850. Dan satu minggu terakhirnya jika kita lihat
Telkom pergerakannya sudah mulai membaik kembali, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan saat ini berada tepat di harga 3.850 yang sebelumnya sempat menahan kenaikan dari saham Telkom setelah berhasil break garis EMA 50. Dan saat ini ada 3.850 yang merupakan resisten minor, tapi resisten kuat Musa saat ini ada di sekitar 3.890 sampai harga 4.000. Jadi apabila berhasil break garis EMA 150, Telkom masih ada satu resisten lumayan kuat di 4.000. Tapi saat ini memang Telkom terlihat mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya sempat turun dalam, tapi pada saat mengetes 3.700 bisa kita lihat Telkom mulai sideways. Nah, dari data broker summary jika kita perhatikan pada kenaikan hari Jumat ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar asing juga jika kita pantau. Dan beberapa minggu terakhir ini sudah mulai masuk akumulasi saham Telkom pada saat masih bergerak sideways. Jadi Telkom saya lihat masih menarik untuk dipantau. Minggu depan masih ada potensi saya lihat untuk naik menuju garis EMA 150. Apabila teman-teman ingin swing trade dan sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Telkom masih kesulitan untuk naik menembus garis EMA 150 ini. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Kalau selama masih kuat di atas garis EMA 50, minimal Telkom secara pergerakan akan mulai membaik. Sehingga minimal walaupun masih sideways dan gagal break garis EMA 150, kedepannya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan selama masih kuat di atas garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya akan coba analisa sama auto yang satu minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit lagi. Jadi jika kita lihat satu minggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini, auto turun di bawah garis EMA 50. Dan sempat menyentuh support di sekitar 2.800. Setelah menyentuh support ini bisa kita lihat auto mencoba bertahan dan beberapa hari terakhir ini mulai bangkit dan kenaikan hari Jumat membuat auto saat ini mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 3.030. Jadi walaupun kemarin ada XD dividen, auto tidak melemah. Dan garis MACD jika kita lihat setelah sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham auto. Jadi auto bisa menarik juga untuk dipantau. Apabila berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, auto berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dengan target jangka pendek untuk auto itu di sekitar 3.200. Apabila berhasil break baru target berikutnya di sekitar 3.500. Jadi ini masih bisa dipantau untuk buy on breakout apabila minggu depan berhasil break garis EMA 50. Atau teman-teman mau hold entry di sekitar 3.000 dan hold terus selama 3.000 tidak terlewati juga masih oke. Tapi paling aman adalah tunggu breakout dulu dari garis EMA 50 baru coba ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.